Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti Warta Berita RRI Tual. Pentingnya teknologi tepat guna menuju kemandirian desa. Dalam arah kebijakan kerjasama LPP RRI dengan Kementerian Perempuan dan Anak merupakan hal penting di mata publik. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-116 tahun 2023 Kodam 16 Patibura resmi ditutup dan rem 151 Binaya pagi ini di lapangan apel Kodim 1503 Tual Malra. Saudara, itulah dua topik berita utama mengisi Warta Berita malam ini edisi Rabu 7 Juni 2023 dirangkai sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Sedang diuji di Vietnam hampir disetujui penggunaannya dan akan menjadi terobosan untuk mengatasi penyakit hewan yang mematikan itu di seluruh dunia. Flu babi Afrika selama bertahun-tahun telah mengganggu pasar daging babi global senilai lebih dari $250 miliar Amerika Serikat. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Kerjasama LPP RRI dengan Kementerian Perempuan dan Anak merupakan hal penting di mata publik. Informasi selengkapnya disampaikan Bakri Rumra. Kerjasama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai langkah maju dalam kehidupan keseharian di masyarakat kedudukan dan kapasitas perempuan. Hadir pada acara dimaksud Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia I. Hendrasmo sekaligus dalam sambutannya mengatakan lewat kegiatan tersebut dapat meningkatkan relevan RRI kepada publik terutama komunitas perempuan. Semakin meningkatkan relevansi kami kepada publik, terutama dalam hal ini kepada komunitas perempuan. Tentu saja kami berharap Ibu Menteri semoga teman-teman komunitas perempuan dan pemberdayaan anak bisa kerasan di ruang ini, bisa betah mendapatkan sesuatu yang baru, dan kami berharap terus memilih mengkristal menjadi sesuatu yang lebih signifikan lagi. Ini harapan kami, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada. Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia I. Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya menuturkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah berupaya mengangkat harkat perempuan dan anak. Dan yang kami hormati, merespon kondisi tersebut, kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui Rumah Pintar Sahabat Perempuan dan Anak, yaitu program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mengusung konsep high touch dan high tech. Kanal Perempuan dan Anak di RRI Peliku adalah inovasi yang merepresentasikan konsep high tech. Nah, inilah yang menjadi komitmen kami antara KMPPA dan RRI. Terima kasih komitmen yang sudah kita lakukan. Tentu tadi kami juga berdiskusi peluncuran hari ini. Kita harapkan tidak hanya seremonial belaka, tapi bagaimana implementasi ke lapangan sampai di akar rumput itu bisa kita wujudkan dengan kerja-kerja nyata kita ke depan.
Untuk itu lewat kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Perempuan dan Anak atas kerjasama LPP RRI dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan dampak positif di mata masyarakat terhadap harkat perempuan dan anak di mata publik. Demikian Bakri Rumrah melaporkan. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-116 tahun 2023 Kodam 16 Patimura resmi ditutup dan rem 151 Binaya pagi ini di lapangan apel Kodim 1503 Tual Malra. Mei Materbongs menyampaikan laporannya. Setelah melewati proses lebih dari sebulan, program TNI Manunggal Membangun Desa yang dilaksanakan Kodim 1503 bersama prajurit dari Matra Udara, Laut, serta anggota Polri akhirnya resmi ditutup oleh Danrem 151 Binaya Brigjen TNI Aminton Manurung. Danrem menjelaskan TMMD sebagai salah satu bentuk nyata TNI membantu percepatan pembangunan di daerah-daerah, khususnya di pedesaan. Jadi memang tugas kita salah satu kewilayahan adalah kita bagian daripada pemerintah dan sekaligus untuk mendorong proses percepatan pembangunan di daerah. Melalui TMMD inilah kita bisa mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan program percepatan pembangunan khususnya di daerah-daerah yang terpencil. Nah sekarang yang sudah kita laksanakan dan yang baru ditutup sekarang adalah kita melaksanakan TMMD di wilayah Kodim Tual, tempatnya di Desa Ngundru. Dan Rem juga menegaskan TMMD ini sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat. Hal ini juga bisa terlihat saat personil TMMD wajib tinggal bersama di rumah warga dan berbaur dalam kehidupan sosial selama pelaksanaan TMMD. Karena ini adalah gambaran TNI ada dan untuk masyarakat. Demikian Mei Materbongs melaporkan. Program Bangsa Kencana yang digalakan BKKBN di seluruh tanah air, salah satunya ajang pemilihan Duta Generasi Berencana. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Jai Sarbunan. Program Bangga Kencana yang digalakan BKKBN di seluruh tanah air, salah satunya ajang pemilihan Duta Generasi Berencana Genre. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tenggara, Talib Renhoran mengaku pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang digalakan mengacu pada pembentukan keluarga yang berkualitas. Akan tetapi, sasarannya juga pada generasi penerus bangsa yang sangat esensial mendukung program pembangunan. Karena pemuda menjadi pilar penentu pembangunan sehingga sudah menjadi tanggung jawab semua pihak dalam mempersiapkan generasi muda demi membentuk tingkat intelektual dan karakter yang unggul demi menjadi motivator bagi pemuda lainnya dan dapat mensinergikan program pemerintah serta menghindari kebiasaan buruk yang tentunya akan berpengaruh pada kondisi sosial kemasyarakatan dan bangsa secara umum melalui pembinaan yang rutin terhadap ketahanan mental dan perilaku yang selaras dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Aspek sumber daya manusia itu benarnya yang kita inginkan secara nasional dari pusat sampai ke daerah itu bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia dari aspek generasi berencana tadi itu. Jadi secara maraton kami seleksi walaupun itu sifatnya internal, tetapi ini dalam rangka mempersiapkan sumber daya generasi kita untuk bisa menunjukkan kemampuan, lahirkan potensi yang dimiliki itu menjadi ikon atau menjadi aset. Hal senada dikemukakan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada DP2KB Kabupaten Maluku Tenggara Eli Arki Ubra menyangkut pemilihan Duta Generasi Berencana Genre 2023 yang terdiri dari remaja berusia 16 hingga 22 tahun yang berhasil terkirim sebagai wakil dari Maluku Tenggara dan meraih prestasi gemilang yang akan mewakili Provinsi Maluku pada audisi pemilihan Duta Genre tingkat nasional Juli mendatang di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pemilihan Duta Genre ini kami berawal dari pembentukan PR di beberapa sekolah dan seleksi untuk mengikuti kegiatan pemilihan Duta Genre itu dilakukan dalam lingkup PR yang sudah dibentuk. Jadi PR yang sudah dibentuk ini kami bina untuk program besar dari PR itu ialah terkait dengan triad KRR. Apa yang dimaksud dengan triad KRR? Menolak perkawinan usia muda, free sex dan nafsa. Dan ini menjadi konsen kami dalam membentuk PR itu sendiri. Tahapan pemilihan seleksi Duta Genre ini kami melakukan pemilihan di tingkat PR itu sendiri. Dan kemudian terpilihlah pasangan putra-putri dari PR Polikan, PR Mutiara, dan kemudian kami bina di tingkat OPD dibina. Arki Ubra juga menjelaskan seleksi
Aksi ini dilakukan secara internal pada Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja PIKR yang berada pada SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga mendapat generasi berencana yang memiliki kemampuan handal sekalipun berkompetisi dengan wakil-wakil dari 10 kabupaten kota lainnya. Maka hal ini sangat diapresiasi pemerintah daerah, serta meminta Duta Generasi Berencana Maluku Tenggara, baik putra dan putri, untuk tetap tegar meraih prestasi yang lebih baik lagi ketika mengikuti seleksi di tingkat nasional sesuai agenda, dengan tetap melakukan persiapan yang matang melalui pendampingan maksimal dari para tenaga pendamping. Demikian J. Bunan melaporkan. Masyarakat bangga dan salut terhadap kinerja Kepala Ohoi Yafafun Kecamatan Kai Kecil Timur, Maluku Tenggara beserta perangkat dan masyarakatnya atas prestasi sebagai desa percontohan anti korupsi di Provinsi Maluku. Warga Ohoi Rerean, Kecamatan Kai Besar, Selatan Barat, Bravo, mengatakan turut gembira dengan raihan tersebut yang membuktikan teladan pemimpin maupun rapinya program yang diterapkan serta kepedulian terhadap perkembangan Ohoi didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat. Bravo mengharapkan semua kepala Ohoi di Maluku Tenggara memiliki jiwa pengabdian serta semangat yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan wilayahnya. Hui Yafafun sebagai hui percontohan termasuk di daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ya memangnya kalau dana desa ini kalau dikelola seperti Hui Yafafun mungkin hui di Maluku Tenggara mungkin semua makmur. Jadi harapan kami kepada kepala Hui atau kepala desa lain yang mengelola dana desa tersebut harus mengambil contoh dari kepala Hui Yafafun. Bravo menyayangkan kinerja sejumlah perangkat Ohoi yang belum transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Begitu pula dengan pola anutan yang tidak dipraktekkan dengan santun dan bersahaja sehingga berdampak buruk dalam masa tugasnya. Ditambahkan, banyaknya permasalahan yang terjadi di sejumlah Ohoi sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut, bahkan mengakibatkan polemik berkepanjangan dan meresahkan masyarakat. Sehingga apa yang ditunjukkan perangkat bersama masyarakat Ohoi Yafafun hendaklah menjadi teladan bagi semua pihak untuk menguatkan rasa bangga bagi masyarakat sepertinya menuju tercapainya Maluku Tenggara yang lebih baik. Seluruh organisasi di Maluku Tenggara harus membumikan Pancasila kepada generasi muda daerah agar ke depan menghasilkan generasi yang cerdas dan bermartabat. Reporter Tuti Lontor menyampaikan laporannya. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, tetapi dalam implementasi keseharian dalam kajian sejarah Pancasila belum dilaksanakan sebagaimana mestinya di Kabupaten Maluku Tenggara. Ini ditegaskan salah satu warga Kota Tual, Rudi, kepada RRI. Menurutnya sebagai organisasi baik AMGPM maupun KNPI dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan Pancasila ini menjadi tantangan besar juga untuk bersama-sama berkolaborasi membumikan Pancasila kepada generasi muda di bumi Larhul Ngabal seperti yang diharapkan, karena selama ini ungkap Rudi belum ada gerakan besar untuk membumikan Pancasila di Maluku Tenggara. Jika menginginkan generasi yang cerdas bermartabat, maka salah satu tanggung jawab besar bagi seluruh stakeholder di daerah ini untuk membumikan serta memberikan metode nilai-nilai Pancasila secara berkesinambungan sehingga menciptakan generasi yang berkarakter dan moralitas untuk Indonesia maju. Bagaimana organisasi-organisasi ini membumikan Pancasila, mulai dari keluarga sampai ke masyarakat. Saya punya usul konkret begini. Apakah bisa kita bentuk mulai KNPI, Angkatan Muda, itu lahirlah fasilitator yang handal hingga bisa membumikan Pancasila ini. Kalau kita mau bicara dari perspektif bagaimana Pancasila itu dihayat, memang kita sadar bahwa 4 konsensus dasar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Tentu apa yang saya sampaikan tadi itu bukan menjadi tanggung jawab pemuda semata, tetapi karena stakeholder yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini untuk membumikan Pancasila. Itu harapan saya. Menanggapi hal itu, Ketua AMGPM Daerah Kai Kecil dan Kota Tual, Franz J. Matwear, mengatakan AMGPM telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ini menjadi
tantangannya. Olehnya itu, AMGPM terus memberikan edukasi melalui kegiatan-kegiatan yang digelar. Apa yang kita lakukan di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku selama ini memang secara eksplisit dengan menggunakan tagline Pancasila itu mungkin tidak. Tetapi bahwa bagaimana menginternalisasikan, mengkontekstualisasikan, dan bahkan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai program, kegiatan, dan pergumulan-pergumulan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku itu sudah lakukan. Di antaranya kegiatan-kegiatan pembinaan spiritualitas dengan tetap untuk menjaga kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Matwir berharap dengan program kerja AMGPM yang dilakukan untuk melahirkan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku yang bermoral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena moral juga berkaitan erat dengan nilai-nilai agama dan norma. Demikian, Tuti Lontor melaporkan. Berita ini disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur dan dirilai Radio Republik Indonesia Saum Laki, serta dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Dari seluruh rangkaian tahapan pendataan pemilih dianggap paling krusial dan membutuhkan konsentrasi dari penyelenggara. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira. Setiap pelaksanaan perhelatan Pesta Demokrasi membutuhkan persiapan yang baik di setiap tahapannya, yang sudah dimulai sejak 1 tahun jelang pelaksanaan pesta 5 tahunan tersebut. Dan dari seluruh tahapan yang dilewati, tahapan pendataan pemilih dianggap paling krusial dan membutuhkan konsentrasi penuh dari penyelenggara, sebab jumlah pemilih yang valid akan menjadi tolak ukur dari kualitas Pesta Demokrasi itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Ketua KPUD Kota Tual Ibrahim Fakih kepada RRI. Dikatakan Fakih, meskipun tahapannya sudah dimulai cukup lama, namun pendataannya masih terus diupdate hingga saat ini, guna mencegah adanya pemilih siluman dan fiktif. Dan selaku penyelenggara, pihaknya sangat terbantu dengan adanya program data pemilih berkelanjutan DPB yang sangat membantu kemudahan pendataan. Dari pengalaman penyelenggaraan itu, yang paling krusial itu selalu ketika kita bicara tentang data pemilih. Itu paling krusial. Sebelum pemilu, kondisi adem-adem aja. Menjelang penetapan itu biasa agak ada sedikit riak-riak lah. Tapi sebagai personil dari KPU Kota Tual itu merasa sangat terbantukan dengan program yang sudah dicanangkan dari KPU sejak tahun 2019. Itu kami punya data pemilih berkelanjutan DPB, yang itu kami update datanya setiap bulan. Ketua KPUD Kota Tual melanjutkan, dengan adanya program data pemilih berkelanjutan diharapkan akan tercipta transparansi dari setiap informasi data pemilih yang disampaikan kepada publik terkait perkembangan jumlah penduduk dan lainnya. Ada harapan kami memang betul dengan cara-cara begitu, maka ada transparansi, ada pengetahuan awal, ada informasi awal kepada publik tentang perkembangan jumlah penduduk, juga data pemilih yang ada di Kota Tua. Itu sangat penting. Kan salah satu tahapan itu adalah data pemilih. Itu tahapan penting, data pemilih. Bahkan kalau di dalam urutan nomor 3 itu kami harus menata data pemilihnya. Dan dengan kita bikin pembaruan update datanya per bulan, itu sangat membantu kami. Dan publik juga tahu loh, ini loh data kita setiap bulan perkembangannya sekian, ini ada perkembangan sekian. Jadi ada harapan besar di kita memang, di penyelenggara, distrust atau ketidakpercayaan itu bisa ditekan turun. Meskipun alami banyak tantangan di lapangan, namun Fakih mengaku optimis jumlah pemilih di Kota Tual pada pemilu 2024 nanti akan alami peningkatan, termasuk dari kalangan pemilih pemula. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan. Seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu dilakukan secara selektif dan cermat demi menghasilkan para komisioner yang dinilai mampu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara objektif. Atas dasar itu, tim seleksi Bawaslu secara nasional tetap merujuk pada berbagai kriteria, khususnya tim seleksi pada zona 2 Provinsi Maluku. Penjelasan itu disampaikan Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Garit Atamimi pada sosialisasi kegiatan seleksi yang akan segera dibuka pendaftarannya dalam waktu dekat. Sesuai agenda yang ditetapkan, syarat-syarat sebagaimana dimaksud meliputi tidak terlibat partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir, setia kepada Pancasila dan jiwa proklamasi 17 Agustus 1945, dan sederetan persyaratan lainnya. Kegiatan sosialisasi
rekrutin calon anggota Bawaslu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh kami tim seleksi di wilayah 2 untuk meliputi 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, kemudian Kepulauan Aru, Tual, dan Maluku Tenggara. Ini merupakan proses yang harus kita laksanakan dan kebetulan memang hari ini sudah dibuka pendaftaran ya untuk tahapan jadwal itu sebenarnya hari ini. Menanggapi hal itu, sejumlah peserta menyampaikan rasa pesimisnya terkait banyaknya campur tangan pihak lain dalam hal penentuan akhir yang diduga tidak berdasarkan ketentuan, namun lebih cenderung menonjolkan ego sektoral dan imbasnya mengorbankan calon lain yang mungkin saja dinilai tepat menduduki jabatan Bawaslu. Semua stasi yang ada di pinggiran pada Keuskupan Amboina dipastikan selama 5 tahun akan mendapatkan kunjungan kanonik Uskup Diosis Amboina Monsinyur Seno Ngutra. Selengkapnya dilaporkan John Fenan Lampir. Yang Mulia Uskup Diosis Amboina Monsinyur Seno Ngutra yang saat ini melakukan kunjungan kanonik yang kedua di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tanggal 2 Juni 2023 kini tengah melakukan kunjungan di setiap paroki dan stasi-stasi untuk mewartakan karya penyelamatan serta memberikan sakramen Krismas sesuai dengan jadwal yang telah disiapkan Wakil Uskup Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya Pastor Jan Orat Mangun. Menurut Yang Mulia, kehadiran dirinya di Tanimbar tidak sebatas di Kota Semlaki dan bermalam, namun mendatangi setiap paroki dan stasi untuk pewartaan karya keselamatan dan bermalam bersama umat yang dikunjunginya, termasuk di salah satu stasi, tepatnya di Desa Lingada yang umatnya hanya 44 jiwa. Untuk itu dalam 2-3 tahun pertama ini selaku uskup terpanggil untuk datang mengunjungi daerah-daerah pesisir yang belum sempat mendapat kunjungan dan dipastikan selama 5 tahun ke depan semua stasi-stasi akan dikunjunginya. Makanya mengapa saya dalam 2-3 tahun pertama ini saya mengunjungi semua daerah pesisir yang selama ini mungkin tidak sempat mendapatkan kunjungan. Saya pastikan bahwa dalam 5 tahun pertama ini maka semua stasi di pinggiran itu pasti saya akan sampai di sana. Saya akan sampai. Karena itu ini bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ditambahkan Monsinyur dengan memilih moto tabisan uskupnya dalam bahasa Latin Duc in Altum yang artinya bertolak ke tempat yang paling dalam, sudah tentu umat yang di pinggiran akan selalu dikunjungi. Dan yang diinginkan Monsinyur, Keuskupan Amboina ini dapat dikelola bersama dan bukan hanya Bapak Uskup semata, namun umat Katolik Seuskupan Amboina demi mengutamakan rasa persaudaraan yang sejati dalam kasih dan persaudaraan dengan Kristus maupun sesama kita. Dari RRI Semlaki, John Fenan Lampir melaporkan. Perakiraan cuaca hari ini di Maluku Tenggara dan Kota Tual pada pagi hari hingga malam hari berawan. Data ini dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Maluku Tenggara. Perakiraan cuaca di pagi hari berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembaban udara mencapai 80%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 30 km per jam. Siang hari berawan dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembaban udara mencapai 70%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 30 km per jam. Sore hari berawan dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembaban udara mencapai 70%, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 30 km per jam. Sementara itu cuaca di malam hari cerah berawan, suhu mencapai 24 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 95%. Arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan angin 30 km per jam. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kerjasama LPPRRI dengan Kementerian Perempuan dan Anak merupakan hal penting di mata publik. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-116 tahun 2023 Kodim 16 Patimbura
resmi ditutup dan rem 151 Bindaya pagi ini di lapangan apel Kodim 1503 Tual Malra. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobirang Koratat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual. Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPB RRI terus melakukan transformasi secara sistematis terhadap semua platform penyiaran secara digital. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 terus berinovasi seiring perilaku dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di akhir tahun 2013, proses transformasi itu dilakukan menuju digitalisasi yang cepat dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus menyuarakan keindonesiaan bagi seluruh lapisan masyarakat maupun mancanegara. Dengan slogan RRI di ujung jari, mengantarkan aplikasi RRI Play Go sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran dimanapun dan kapanpun, baik audio maupun video. Seiring perkembangan teknologi, kini RRI berinovasi untuk mengembangkan aplikasi RRI Play dengan New Play Go yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang kekinian dengan berbagai tampilan yang memanjakan masyarakat untuk mengaksesnya. Direktur Utama Radio Republik Indonesia